Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah, karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Mari siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Seluruh dunia, hai nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir. Lalu pergi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kaulah Allahku.
Mari saya jemput kita berdiri bersama dengan seluruh umat yang percaya. Kita mengungkapkan dan menghayati rumusan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, bukan karena upah. Persembahanmu dan bukan buah
berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga, agar kami untuk menggunakannya dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati kami, akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besarlah kasih Bapakku. Mari kita berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan pada pagi ini atas segala kebaikan-Mu kepada kami yang sudah Engkau nyatakan dan kami percaya Engkau akan lanjutkan dalam kehidupan. Karena itu saat ini Tuhan, dalam ibadah kami di hari yang Engkau kuduskan ini, kami rindu untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Kiranya Engkau ya Roh Kudus menolong kami semua, baik kami yang akan membacakan, menguraikan, maupun kepada semua jemaat-Mu, baik yang berkumpul di dalam ruangan di gedung gereja ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu ini kami dengar, kami pahami, dan kami lakukan. Karena itu berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Pembacaan yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Yohanes pasal 6 ayat 41 hingga ayat yang ke-51. Bunyi firman Tuhan demikian, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga?
Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa kabar semuanya? Baik yang datang di gedung gereja pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih dan senantiasa mengasihi kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itulah kita patut memuji dan memuliakan Dia yang senantiasa membaharui kehidupan kita, baik pikiran maupun keadaan-keadaan di dalam kehidupan ini. Karena itu tema kita pada minggu ini adalah supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut hemat saya, perubahan adalah dambaan semua orang. Sekali lagi, perubahan adalah dambaan semua orang. Persoalannya ialah, apakah itu perubahan? Apa yang kita pahami perubahan? Dan bagaimana berubah? Dan untuk apakah perubahan itu? Tentu untuk mengerti dan memahami, sebagai orang Kristen saya selalu mengatakan bahwa pegangan kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, misalkan saja Mazmur yang kita baca secara berbalasan tadi, mengajak semua orang untuk mengarahkan pandangannya hanya pada Tuhan. Mengapa pemazmur mengajak semua orang mengarahkan pandangannya hanya pada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan itu adalah Tuhan yang melepaskan dan bahkan menyelamatkan. Itu alasan-alasan, dan mungkin masih banyak alasan lain mengapa pemazmur mengarahkan atau mengajak semua orang mengarahkan, bahkan mengarahkan hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam Raja-Raja pasal 19 yang kita baca tadi, di sana juga mengisahkan, memperlihatkan, menjelaskan apa yang dialami oleh Nabi Elia, yaitulah mengalami ketakutan setelah ia membunuh 450 Nabi Baal di Kison.
ia merasa cemas. Selain itu memang ada beberapa hal yang membuat Nabi Elia lemas dalam menjalani kehidupan ini. Ia merasa gagal sebagai utusan Allah karena bangsa Israel yang tidak taat, tidak setia, dan bahkan tidak bertobat itu. Ia merasa sendirian dalam menghadapi pergumulannya, bahkan merasakan kelelahan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun tentu perjalanan kehidupan manusia termasuk Elia adalah suka dan duka, tetapi ia merasa lelah. Karena itulah ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengambil nyawanya saja, supaya berhenti dari segala sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan di situ ialah yang paling mengerikan adalah penderitaan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51, di sana ada pernyataan Yesus tentang roti hidup yang menunjuk pada diri Yesus sendiri, dan bahkan sekaligus merupakan ajakan untuk datang padanya. Jadi tidak hanya menunjuk dirinya roti, tetapi dia mengajak supaya orang yang mendengar, orang yang percaya, orang yang rindu menikmati roti itu datang. Walaupun memang merupakan suatu kontroversi bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka melihat hanya dari sisi mata kepala sendiri, tanpa melihat dari mata iman. Yesus mengatakan datang dan percaya pada Yesus, atau menerima Dia, dan itu merupakan jaminan hidup baru dan hidup kekal. Datang dan menerima Dia, percaya, itu berarti bahwa ada jaminan, mempercayakan hidup di dalam Yesus. Ada jaminan hidup, dan amat terlebih kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga menekankan soal kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tentu tampil beda dengan orang yang mengenal Allah. Hidup baru menjadi tanda orang yang mengenal Allah, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup sebagai tujuan panggilan Allah. Allah memanggil kita, memanggil orang-orang yang sudah percaya, supaya mereka dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Dan itulah gereja. Kita bisa bandingkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangannya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar itu. Dalam ayat 10 dikatakan, yang dahulu tidak dikasihi tetapi sekarang mendapat belas kasihan, menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah atau melakukan misi Allah. Itulah panggilan gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa hal dan kita pahami dari bacaan kita tadi atau bacaan kita pada minggu ini dan sehubungan dengan tema itu. Yang pertama yang saya mau katakan kepada kita ialah bahwa semua orang percaya telah menerima hidup baru dalam Kristus Yesus. Karena itu yakinlah bahwa Allah selalu bersama dalam mewujudkan kehidupan baru, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Allah menyertai kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, aku menyertai pada saat keluar masukmu. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, wahai kamu yang letih lesu lelah,
Penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang yang telah hidup di dalam kehidupan yang baru. Yang kedua ialah bahwa sesuatu yang baru adalah dambaan semua orang, termasuk kita, supaya produk kita disukai orang, pikiran-pikiran kita disenangi orang, tutur kata kita membawa damai, dan bahkan tindakan-tindakan kita. Inilah tanda dan didasari dengan pondasi yang kuat, pondasi yang benar, yaitulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Yang ketiga ialah bahwa Paulus menasihati jemaat-jemaat di Efesus untuk tampil sebagai sosok yang telah hidup, mengenal Allah, yakni menuruti kehendaknya dalam segala hal. Dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita baik kaki dan sulu. Karena itu di dalam memonitoring, dalam menjalani kehidupan kita, sekali lagi tutur kata, pikiran dan tindakan kita hendaklah itu berpadanan dengan Injil. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Karena kadangkala bukan kita berdasar pada Injil, tetapi berdasar pada pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu sebagai gereja kita harus berani tampil bersama dengan semua orang untuk menampakkan buah-buah pembaharuan melalui sikap, melalui perihidup demi kemuliaan Tuhan dan kedamaian. Yang terakhir yang saya mau sampaikan sehubungan dengan bacaan dan tema kita pada saat ini ialah bahwa pembaharuan dapat dipertahankan jika kita tetap terbuka pada firman Tuhan dan terbuka pada Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi pertahankanlah pembaharuan yang Tuhan sudah karuniakan melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, karena kasih-Mu masih boleh kami nikmati hingga saat ini, dan kami tetap menantikan itu dalam kehidupan kami. Karena itu kiranya firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama boleh menjadi bagian kehidupan kami. Walaupun hamba-Mu sadar atas kelemahan kekurangan hamba-Mu, tapi hamba-Mu yakin jika Engkau berkenan bagi orang yang mendengar firman-Mu, memahaminya dan melakukan, akan menikmati kedamaian dalam kehidupannya. Karena itu berkatilah firman-Mu untuk kami semua Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Kami datang membawa persekutuan kami selaku jemaat Tuhan di sini. Kau berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, para majelis jemaat, para pengurus organisasi, dan semua pelayan-pelayan. Bahkan untuk semua jemaat Tuhan. Berkati kami sebagai oma, opa, papa, ibu, tante, om, anak-anak, cucu, dan semua kami Tuhan. Berdoa bagi beberapa orang tua kami yang dalam kondisi yang lemah karena lanjut usia. Kuatkan iman, kokohkan pengharapan, dan beri mereka kesehatan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit. Pulihkan Tuhan. Sembuhkanlah mereka sehingga mereka kembali kuat dan mengangkat tugas panggilan. Bagi yang susah hiburkan, dan bagi yang lalai Tuhan ingatkan bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan yang kami harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kami bersama. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang Engkau panggil dan utus untuk memberitakan firman-Mu, berita sukacita
berita kedamaian. Tuhan memberkati mereka semua. Dan bahkan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami. Kami doakan baik yang di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya mereka bersinergi dalam melakukan tugas panggilan. Sehingga harapan dan dambaan kami dan kehendak Tuhan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, akan menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, Engkau tetap kuatkan kami dan mampukan kami menghadapinya, sehingga tidaklah melemahkan iman kami dan bahkan tidak membuat kami untuk selalu takut, tetapi senantiasa yakin dan percaya Tuhan akan menopang kami. Pergumulan karena virus, pergumulan karena pendidikan anak-anak kami, karena ekonomi, karena politik, dan berbagai hal yang kadang-kala mengganggu kedamaian ketentraman kami. Tuhanlah yang berperkara di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu sepekan ini, dan Engkau lanjutkan untuk sepekan akan datang dalam berbagai aktivitas kami masing-masing, baik dalam hubungan kami dengan Allah sendiri maupun hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dengarkan, sempurnakan Tuhan, baik yang dikemukakan oleh hamba-Mu yang terbatas maupun yang dikemukakan oleh anak-anak-Mu di dalam sesaat ini. Semuanya kami sampaikan kepada Bapa di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tak aku tahukan hari esok kita nyanyikan. Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah dan jadilah manusia yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Haleluya, terpujilah Tuhan sekarang kekal selama-lamanya. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.